Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi setelah anggur berhasil polinasi ya dan menjadi beri-beri kecil, bukan berarti tugas kita selesai dan bukan berarti ini tinggal nunggu sampai panen. Ini salah. Yang harus dilakukan selanjutnya setelah jadi beri ini sampai menjelang panen adalah kita rutin melakukan penyemprotan insektisida dan juga fungisida 1 minggu sekali. Bahkan mungkin kalau musimnya lagi hujan dan kelembaban tinggi, itu bisa 5 hari sekali. Ya, intinya perawatan ini perlu dilakukan sejak dari dini seperti ini ya, agar pada nantinya bisa mulus sampai panen ya. Nah, ini contoh adalah anggur Gosvi yang ditanam di planter bag 75 liter ya, dan sudah memasuki fase berry set. Nah, ini saya hanya tanam di planter bag 75 ya, nah menggunakan sistem tabulam pot sebenarnya, tapi buahnya alhamdulillah cukup banyak tuh ya, yang saya review kemarin. Jadi tugas selanjutnya adalah merawat. Jadi kalau kita merawat itu, kita semprotnya itu mulai dari batang primernya. Kita semprot semua pokoknya bagian dari pohon anggur ini. Jadi bukan hanya kita semprot itu bukan hanya bagian buahnya saja, tapi semua bagian dari pohon anggurnya kita semprot. Dari cabang primer, sekundernya, semuanya pokoknya harus kena semua, harus kena semprot semua. Ya. Nah, itulah cara merawat anggur di fase-fase berry set sampai panen. Nanti penyemprotan itu dilakukan atau dihentikan itu maksimal atau minimal banget itu ya 3 minggu menjelang panen ya. Tapi kalau dirasa serangan hamanya juga makin ini datangnya makin banyak di mau fase panen ya, mau nggak mau kita semprot sampai 2 minggu menjelang panen ya. Nah, setelah itu baru nanti dilakukan penyetopan, kemudian setelah disetop baru kita fokus untuk pemanenan ya. Jadi seperti itu caranya. Ya, ini contoh ada Gosvi ya, yang 20 klaster buah, sangat banyak sekali. Alhamdulillah di planter bag 75, karena Gosvi memang anggur yang sangat mudah berbuah ya. Jadi mau ditanam di sistem apa aja bisa. Tabulam pot, kemudian sistem tralis, para-para, itu bisa banget. Nah, itulah keunggulan dari anggur Gosvi, anggur yang sangat mudah sekali berbuah. Yang mau tanam Gosvi, bibitnya banyak banget ya, 1 meteran banyak banget Gosvi. Ini contoh kayak gini nih, 1 meteran ya, banyak banget. Order bibitnya tinggal WA aja 083 867 120 190. Nah, inilah kegiatan rutin yang saya lakukan pada saat anggur memasuki fase berry set ya, sampai nanti perawatan menjelang panen. Nah, setelah ini ya penyemprotan dilakukan, itu jangan lupa juga penjarangan juga. Kalau dirasa berinya mungkin terlalu padat, itu bisa kita lakukan penjarangan beri ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu harus banget dilakukan. Nah, jadi kita itu kalau lakukan penyemprotan jangan nunggu kena hama atau kena jamur, tapi kita usahakan itu kita mencegah dulu. Jadi kalau hama atau jamur datang, itu sudah kita antisipasi dulu menggunakan fungisida dan insektisida agar tidak terkena serangan hama dan jamur. Jadi nanti buah-buah anggur kita itu tetap sehat atau tetap prima sampai panen. Apalagi sekarang kan musim hujan ya, kelembaban tinggi. Walaupun pakai naungan, jamurnya juga datangnya sangat cepat sekali. Jadi untuk antisipasi harus dilakukan sedini mungkin atau serajin mungkin. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini sampai bawah-bawah buahnya alhamdulillah banyak banget. Nah, kita spray kayak gini, yang spray yang kabur-kabur aja, yang jauh. Jadi nanti hasilnya sangat bagus ya. Nah, kayak gini ya. Nih, sudah full ya. Nah, sudah basah semua tuh. Atas daun, bawah daun, semuanya kena ya. Jadi kalau mau nyemprot contohnya kayak gitu. Ini saya contohkan di sini agar kelihatan semua. Jadi caranya seperti itu. Jadi untuk penyemprotan ini biasanya ada yang bilang juga jam berapa sih dilakukan ya. Ini bisa kalau pagi jam 7 sampai jam 9. Kalau sore bisa mulai dari jam 3 sampai jam 5, atau mungkin menjelang maghrib itu bisa ya. Ya, begitu ya. Sangat basah, sangat bagus sekali. Nah, sebenarnya bukan hanya ini sih.
Ini ada ini juga apa? Taldun juga ya. Sudah berry set ya. Nah, ini taldun. Sudah mulai dimakan hama taldunnya tuh. Padahal baru ini apa? Baru berry set. Jadi harus disemprot juga. Yang di sana sudah mulai besar malahan taldunnya. Ntar saya ini dulu. Nah, ini juga taldun nih. Semprot aja. Ya intinya seperti itu ya. Ini ada Jupiter. Ini juga saya semprot ya. Nah, intinya sama aja. Ini juga yang disemprot sebenarnya semua bagian. Hanya saja karena saya contohkan itu tadi yang di planter bag ya. Yang ini biar lebih jelas saja. Nah, kalau semuanya harus disemprot, bukan pakai yang kayak gini ya. Kalau ini hanya contoh di video saja. Kalau saya biasanya pakai tangki ya, yang 12 liter. Itu semua bagian dari pohon ini terjangkau. Dari koleksi pohon saya semuanya terjangkau. Kalau yang 12 liter. Kalau ini sebagai contoh aja. Jadi saya contohkan ini yang ada di planter bag agar teman-teman juga bisa lihat, bisa melihat dengan jelas bagaimana proses penyemprotannya. Yang bagaimana dilakukan penyemprotan itu di semua percabangan ya. Seluruh bagian daun, intinya seluruh bagian dari pohon anggur. Itu harus kena penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Kalau ini saya menggunakan Amistar Top dicampur Abasel. Masing-masing 1 mili per 1 liter air. Nah, jadi kalau lagi brokoli disemprot, kemudian kalau bunga mekar tidak disemprot, kalau sudah jadi beri disemprot kembali. Begitu caranya. Jadi tahapannya seperti itu. Sampai kapan? Sampai menjelang panen seperti yang saya bilang. Ya, jadi kita harus upayakan agar daunnya juga sehat ya. Buahnya sehat, daunnya sehat. Jadi fotosintesisnya tetap berjalan. Nah, oke ya, sudah basah semua bagian dari pohon anggur ini. Tabulam bag ya, tanam anggur dalam polybag varian Gosvi ini. Nah, ini ya sudah sangat bagus, tinggal dirawat aja. Mudah-mudahan nanti sampai panen juga bagus ya. Pokoknya jangan sampai telat melakukan penyemprotan. Ya, ini ya, nyampe netes ke sini. Bahkan biasanya kan ada hama-hama di media ya. Kita bisa semprot sedikit-sedikit ke medianya juga bisa sebenarnya. Nah, ini ya, sudah ada belalang-belalangnya nih. Pada ini apa? Makani daun ya. Ya, intinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Oh ya, intinya serangan insektisida itu kan banyak ya. Jadi kadang kalau yang hama trip itu bisa pakai Abasel, Demolis. Kalau semut bisa pakai Regen. Kalau belalang atau kepik pakai aja Starban. Jadi nanti penggunaannya akan tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.